Ini ada dua seal teman-teman nih. Ini yang baru ya, ini yang baru nih. Ya, ini seal yang baru, ini yang lama nih. Tuh ya, yang lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Senin. Ada dulu kan apa istilah I don't like Monday. Nggak tahu masih sama nggak sekarang gitu ya. Kita nge-vlog lagi ya teman-teman ya. Ini sembari nganter anak sekolah. Ini udah mau nyampe di sekolahnya. Kita nge-vlog lagi ngebahas mobil Omoda E5. Ini kan Omoda E5 sudah kita pakai itu kurang lebih sekitar 21 bulan teman-teman, atau ya hampir 2 tahun lah ya. 21 bulan kita sudah pakai Omoda E5 nya. Nah kebenaran hari ini kita itu diminta datang ke bengkel Chery. Itu mau ada pergantian part teman-teman. Jadi nggak tahu istilahnya apakah di recall gitu ya, ada recall di bagian tertentu. Oke guys, sebentar ya. Ini mau anak saya mau turun nih bentar. Ini pas banget sampai sekolah. Oke. Awas kena mobil. Iya. Waalaikumsalam. Awas mentok. Iya. Dibawa raket. Oke, ini rutinitas pagi guys. Antar anak sekolah. Beneran pas banget udah mau sampai tadi kita buka vlognya. Aduh, kalau jam-jam ngantar anak sekolah tuh ramai banget ya, parkiran orang pada berhenti nurunin anak-anak siswanya. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini kita mau sekaligus abis nganter, kita mau langsung ke bengkelnya Chery. Sembari ngobrol-ngobrol sedikit. Selama saya punya mobil Omoda E5 ini ya, kalau tadi kan udah saya kasih tahu, kita pakai sudah 21 bulan, hampir 2 tahun. Gimana sih Omoda E5 ini? Siapa tahu teman-teman masih ada yang mau beli Omoda E5. Walaupun sekarang namanya udah ganti jadi Chery E5 ya, Chery E5, dan harganya pun juga sudah turun drastis gitu kan. Yang sebelumnya kita beli itu kan berapa ya, 480-an ya, seingat saya sih 480-an dulu, di 2024 ya kan. Nah sekarang udah ganti namanya jadi Chery E5, dan harganya itu juga sudah lumayan turunnya gitu. Kurang lebih sekitar sekarang itu 390-an lah ya, 399, mungkin anggap aja 400 juta mungkin gitu ya. Itu pun belum diskon. Bayangin tuh kalau ada diskonnya kan lebih murah lagi. Nah jadi ceritanya selama saya pakai 21 bulan itu, kilometernya odo kita itu sudah 24.000 teman-teman. Baru 24.000 ya. Jadi kategorinya kalau 20 bulan 24.000 itu ya wajar lah ya. Jadi nggak pakai mobilnya nggak sering-sering amat juga, nggak intens juga gitu. Jadi normal lah. Nah berarti kan kalau kita kan kita dapat lifetime warranty nih. Kalau yang Omoda E5 saya kan dapat lifetime warranty. Nah jadi kan kalau lifetime warranty itu ada syaratnya kan, ada term of conditionnya. Nah tidak boleh 1 tahun itu melebihi 30.000. Jadi saya ya masih masuk kan gitu. Jadi tidak melebihi. Toh buktinya sekarang sudah hampir 2 tahun aja, baru 30.000 aja belum gitu kan. Jadi aman.
lifetime warranty-nya masih ada. Oke. Karena ngobrol lifetime warranty, kita ngobrol langsung baterainya aja lah ya. Langsung baterainya. Jadi kita udah berapa kali servis ya? Kita servis itu kalau nggak salah sih sudah 2 kali servis lah gitu ya. Nah, terus untuk masalah baterai, selama ini saya pakai sih nggak ada masalah. Jadi baterai itu masih aman-aman aja. Klaim ranknya juga masih aman-aman aja. Jadi kalau saya bawa jauh, waktu itu nih saya pernah bawa jauh gitu ya, misalkan ke Bali, terus ke Dieng, atau ke ya pokoknya yang keluar kota lah gitu, yang agak jauh, klaimnya masih sesuai teman-teman. Jadi kalau klaimnya dia itu kan kalau klaimnya Omoda E5 itu kan 505 ya, 505 NADC, atau kalau WLTP-nya ya mungkin 430-an gitulah ya. Jadi masih sesuai dengan klaimnya. Walaupun sedikit terasa ada degradasi baterai di awal-awal. Jadi di persen-persen awal gitu ya. Kan kalau waktu pertama-tama itu 100%. Jadi misalkan baterai 100% ya, 1% di awal gitu, atau 2% di awal tuh range-nya tuh masih jauh. Ibaratnya dari 100% ke 99% itu bisa dapat misalkan 4 kilo gitu atau 6 kilo gitu ya. Itu masih bisa gitu. Tapi sekarang ini dari 100 ke 99 itu cepet banget, mungkin nggak nyampe 1 kilo gitu. Jadi nggak nyampe 1 kilo dia sudah turun, sudah degradasinya kelihatan gitu. Bahkan sekarang ini kalau saya perhatikan dari 100% ke 98% itu 2% itu udah benar-benar ya cuman mungkin 4 kilo gitulah. Kalau waktu itu 1%-nya 4 kilo 1%, sekarang itu 2% itu 4 kilo gitu. Tapi di awal aja ya. Jadi di awal aja. Jadi kelihatan penurunan baterainya teman-teman. Walaupun saya lupa ya, nggak minta update waktu servis itu berapa sih state of health-nya gitu ya. Jadi kesehatan baterainya berapa saya nggak cek. Begitu guys. Jadi kalau untuk baterai ya bagi saya masih oke lah ya. Selama pakai 21 bulan ini berarti menurut saya masih oke gitu, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang pemikirannya ke arah baterai, mau beli Cherry E5 sekarang namanya, mau beli baterainya oke aja kok gitu ya. Terus masalah problem, nah ada nggak sih problem-problemnya selama pakai 21 bulan gitu kan? Memang di awal-awal teman-teman mungkin yang ikutin konten kita ya, waktu kita minang Omoda E5 ya, itu kan bermasalah dengan airbag ya, yang muncul, lambang airbagnya itu muncul. Bahkan sih sebenarnya sampai detik ini tuh lambang airbag itu karena suka muncul gitu. Tapi kalau dulu lambang airbagnya itu muncul tuh lebih sering permanennya gitu ya, jadi nyala terus udah gitu kan, nggak mati-mati gitu. Nah kalau setelah itu kan diperbaiki ya, jadi sempat nginep mobil lama gitu di bengkel, terus diperbaiki, alhamdulillah ya memang sudah hilang. Tapi kadang-kadang suka, sekarang ini sampai detik ini masih suka muncul, mungkin bisa dibilang 10 detikan aja, tapi setelah itu hilang lagi gitu ya. Bahkan kemarin sore gitu saya pakai mobil ini tuh muncul lagi, padahal baru mau start loh, baru mau start hidup muncul tapi hilang lagi. Tapi itu hitungan cuma 3 detik, 1, 2, 3 saya perhatiin hilang lagi. Jadi ya oke lah, mungkin saya nggak tahu apakah ada beda resistan atau apa yang menyebabkan dia jadi hidup. Tapi itu nggak masalah, sekarang ini lagi jalan juga nggak ada sama sekali problem itu muncul. Terus apalagi ya kalau bicara problem, paling kaki-kaki teman-teman. Maksud kaki-kaki nggak ada masalah, tetapi maksudnya rem. Jadi rem itu ya saya nggak tahu ya, mungkin ini di batch awal mungkin ya, di batch awal, karena tempo hari pernah saya waktu servis di bengkel nyobain Cherry E5. Cherry E5 itu remnya itu agak, suaranya tuh agak clean, agak bersih, agak enak gitu, nggak bunyi seperti Omoda yang batch awal ini, mobil saya ini
kalau berhenti total gitu ya, yang sifatnya ngerem berhenti total ya, itu kayak bunyi apa ya, kayak bunyi ngiknya itu kayak aduh gak enak banget deh gitu. Kayak kaki-kaki itu kayak kayak kendor gitu, kayak krek gitu lah. Jadi kayak bunyi krekek gitu. Jadi ya, tapi kalau ngerem berhenti total gitu ya. Jadi kita ngerem berhenti total gitu. Aduh itu gak enak banget didengerinya. Nah itu kelemahannya ini nih di rem. Walaupun secara fungsi remnya main, nggak ada masalah. Mau lari 160 kpj, mau lari 180 kpj, itu nggak ada masalah. Remnya bagus. Tapi saat berhenti total gitu, misalnya kita lagi parkir, lagi ngambil e-tol, atau lagi apapun lah ya sifatnya atret, maju mundur itu bunyi gitu, krek punya kayak bunyi nggak enak banget deh gitu, kayak mobil tua jadi kesannya begitu. Nah itu yang sampai sekarang saya keluhin paling di rem aja gitu ya, walaupun secara fungsi tadi ngerem gitu ya, tetapi hanya bunyi-bunyian itu yang bikin saya tuh nggak nyaman. Dan sampai di servis terakhir itu belum teratasi juga gitu ya. Ini PR banget buat Chery. Tapi ya saya bingungnya, hampir banyak yang problem kayak gini juga. Jadi memang saya pikir mungkin DNA-nya kali lah yang batch awal begitu. Nah, saya nggak tahu juga. Oke, itu masalah rem ya. Jadi problem yang saya keluhin tuh paling cuma masalah di itu aja teman-teman. Sama satu lagi nih mungkin sunroof ya. Yang saya bingung sunroofnya itu ini aja baru bisa dibilang saya pakai mobil tadi kan 21 bulan gitu ya. Nah baru ya 1 bulan terakhir lah. 1 bulan terakhir lah kasarannya saya baru sunroofnya itu kok bukanya kayaknya nggak bisa full gitu loh. Bukanya tuh cuman kayak buka cuman setengah aja gitu. Jadi kalau ibarat pala orang mau masuk itu agak, ya pala anak kecil sih mungkin bisa lah, tetapi tetap nggak proper gitu. Maksudnya kan dia ada stopper tuh. Jadi coba deh teman-teman yang punya Omoda E5, kalau lagi buka sunroofnya itu kan ada kayak stopper gitu, stopper kayak besi atau plastik gitu. Itu nggak ketemu gitu, stopper yang nempel di kaca sama stopper yang ada di frame-nya itu nggak, kalau lagi dibuka tuh nggak ketemu gitu. Nah saya waktu itu sempat nanya, ini nggak kebuka sempurna begini apa memang macet atau memang begini gitu. Tapi ternyata dibandingkan dengan mobil lain gitu, ternyata sama gitu. Ternyata sama, ya udah saya pikir kalau sama ya memang begitu kali semuanya gitu ya. Nah itu yang saya bingung, sunroofnya itu jadi kacanya itu kalau dilihat dari luar, kita dari posisi luar tuh kacanya tuh kayak nungging gitu. Harusnya kan dia rata gitu, kacanya tuh terbuka terus rata gitu, nggak nungging banget gitu kan. Nah makanya saya bilang ini nggak mungkin nih, masa kaca sunroof kok nungging begini, karena mobil saya yang lain yang bersunroof tuh ya rata, dia nggak nungging banget gitu. Karena kan bahaya kalau kita lagi mundur, lagi buka sunroof ada ranting gitu kan, karena dia nungging. Ya itu sih teman-teman. Jadi tapi ternyata tadi ya dicek mobil-mobil lain, bahkan di mobil itu di bengkel itu saat itu nggak ada Omoda E5 atau Chery E5 tuh nggak ada. Akhirnya dia minta videoin di bengkel lain yang ada. Akhirnya di videoin sama ternyata. Emang cuman setengah aja kesannya gitu. Dan dia dibuka kan bisa 2 kali kan. Pertama dibuka, setelah itu dibuka lagi. Ya itu begitu. Tetap sama. Nah nih, atau kita cobain aja ya, kita buka sunroof ya. Coba kita pakai suara nih, kita pakai suaranya. Hello Moda. Saya mendengarkan. Buka sunroof. Nah, kan buka kan? Nah, ini kan udah dibuka ya. Kita minta buka lagi ya, atau langsung pakai tangan aja lah, kita buka lagi. Tuh, masih bisa sekali lagi kan? Nah, udah tuh, sekali lagi dibuka ya cuma segitu aja tuh. Jadi dia nggak bisa lagi ke belakang, padahal ini masih bisa ada space nih. Tuh, tirai ininya aja masih bisa ke belakang. Nah, ini cuma setengah kan tuh. Padahal ini harusnya masih bisa ke belakang lagi kalau ngeliat dari stoppernya ya. Kan ada stopper besi tuh di sini ya. Jadi seperti itu. Makanya saya nggak ngerti apakah, ya saya nggak ngerti kan awalnya kan saya nggak tahu apakah ini macet gitu ya. Ternyata semua sama. Ya teman-teman coba deh yang punya Omoda E5 apakah sama juga begini apa enggak gitu ya.
Kalau sama ya sudah, kita terima aja. Begitu guys. Oke, selebihnya apalagi ya kekurangannya ya. Aman-aman aja sih, saya pakai Omoda e-5 ini sih nggak pernah ada apa ya problem yang berarti ya, misalkan kayak ya mogok di jalan atau ya pokoknya problem mayor tuh nggak ada deh gitu. Jadi aman-aman aja sebenarnya gitu ya. Paling hal-hal minor tadi yang bunyi-bunyian, yang masalah begini gitu ya. Ya terakhir kemarin kita servis itu diupdate ada update gitu kan. Nah update-nya itu ya ini tadi kayak suara gitu, kayak voice command-nya itu tadinya kan bahasa Inggris gitu kan. Nah akhirnya voice command-nya itu sudah bisa berbahasa Indonesia, walaupun ya tadi library untuk voice command-nya itu Indonesianya itu ya nggak tahu di mana gitu, saya juga bingung ini. Jadi kita nyoba-nyoba sendiri aja gitu ngomong. Karena pengalaman di mobil-mobil brand sebelahnya bisa ngomongnya begitu, ya saya ikutin aja begitu gitu kan. Coba teman-teman mungkin ada yang punya library-nya, library voice comment untuk bahasa Indonesianya apa aja, karena itu membantu ya. Menurut saya sih membantu, karena saya kalau di brand sebelah itu jarang saya tuh pencet-pencet buka-buka tuh. Jadi kalau lagi di pintu tol, kita mau buka tol, mau ngetap tol itu, naik jendela turun jendela, saya jarang pakai tangan udah. Jadi biasanya saya pakai voice command aja gitu. Nah itu kemarin terakhir kita di-update itu ya. Terus apa lagi ya? Overall pokoknya puas lah. Emang Omoda e-5 ini kalau menurut saya buat buat teman-teman yang hobi atau suka berkendara gitu ya, suka bawa sendiri kayak saya gini, suka bawa sendiri, itu emang enak banget. Dari torsinya, akselerasinya, itu pokoknya Omoda e-5 itu enak banget lah gitu ya. Buat buat jambak-jambakan gitu, tarik-tarikan gitu ya, kalau lagi suka berakselerasi di tol gitu kan, itu enak banget. Cuman gak enaknya buat penumpang. Kalau buat penumpang kan tahu sendiri, nggak tahu, saya bingung produk-produknya Chery ya. Seperti J6 ya kan, J6 juga sama kan, belakangnya juga nggak enak juga gitu. Jadi agak tegak gitu ya kalau buat penumpang belakang baris kedua tuh kurang nyaman lah. Jadi saya pernah dulu waktu pulang dari dari Malang kalau nggak salah, dari Malang disupirin kan sama istri kan, aduh nggak enak banget saya duduk di belakang tuh, nggak nyaman banget, mendingan saya nyupir aja deh lagi deh. Kayaknya terlalu tegak, nggak bisa direbahin, udah mentok gitu kan. Jadi ya itu kelemahannya Chery kayaknya, yang Omoda e-5 atau yang J6 ya mirip-mirip lah kayak gitu ya. Jadi kurang nyaman untuk di baris keduanya, kurang nyaman. Selebihnya kalau buat penumpang oke. Buat driver atau di sisi driver tuh oke banget gitu, nyaman lah, enak gitu ya. Apalagi ya. Nah, kita bahas yang hari ini deh gitu ya. Kita bahas yang hari ini. Kita ini mau ke bengkel karena hari Jumat kemarin kita ditelepon sama pihak Chery. Tapi saya kan waktu itu beli di Kelapa Gading ya. Jadi ya dari Chery Arta Kelapa Gadingnya gitu ya, nelpon saya bahwa diminta untuk mobilnya itu menuju bengkel gitu untuk ada pergantian part gitu ya. Ya kalau menurut saya sih istilahnya kalau di brand-brand lainnya di recall lah, ada recall di beberapa part gitu. Nah ngomongnya sih, saya tanya apa yang mau diganti, katanya bagian seal baterai teman-teman. Saya nggak tahu seal baterai itu apakah seal keseluruhan baterai atau hanya di soket-soketnya aja gitu ya. Jadi baterai kan pasti ada soketnya, pertemuan-pertemuan soket gitu ya. Nah apakah hanya seal soket-soketnya aja gitu. Tapi dia kan ngomongnya general seal baterai. Saya tanya seal baterainya yang mana sih, ya nggak bisa jawab karena mungkin dia kan bagian customer service aja ya, jadi dia nggak tahu gitu.
Nah makanya hari ini kita coba ke bengkel. Nah kebetulan saya karena rumah di Depok, ada Cherry baru di Cinere, namanya CAM ya, CAMM Cinere. Itu dulunya bengkel Mitsubishi, setahu saya di situ. Dulu bengkel Mitsubishi yang sudah berganti sekarang jadi bengkel Cherry. Kalau teman-teman tahu kan banyak tuh, ada lagi di mana ya? Yang bengkel Honda besar banget sekarang jadi Cherry. Jadi emang Cherry ini luar biasa teman-teman. Jadi lagi gila-gilaan nih Cherry di Indonesia ini. Kayaknya emang pengen merajai pasar Indonesia juga nih si Cherry nih. Ya walaupun emang benar sih produknya emang berkelas juga ya. Produknya berkualitas, berkelas juga dengan teknologinya luar biasa pokoknya. Ya pantas lah gitu ya. Orang-orang Indonesia itu suka gitu ya dengan harga yang value for money, terus dikasih fitur yang melimpah, teknologinya luar biasa, kenyamanannya. Jadi emang udah saatnya sekarang brand-brand Cina, terutama Cherry yang memang sudah lama di Indonesia gitu. Jadi ya, udah bisa memikat hati masyarakat Indonesia gitu guys. Nah kita coba nanti sampai di bengkel, kita tanya lah ya, mudah-mudahan bisa bikin video kita tanya apa sih yang di recall, pergantiannya berapa lama, saya juga nggak tahu. Nanti kita coba tanya ke SA nya gitu ya. Jadi begitu teman-teman, hari ini kita penuhi undangan Cherry ke bengkel. Nanti kita sambung lagi kali ya biar nggak kepanjangan videonya. Nanti teman-teman kalau yang mau tanya-tanya perihal Omoda i5-nya, selama ini gimana Om, pakai sekian tahun atau sekian bulan, ya silakan aja gitu ya. Nanti kita sharing di komentar kalau teman-teman ada yang butuh, ada yang ditanya gitu. Yang jelas sih ya pakai Omoda i5 ini enak banget teman-teman, enak banget gitu ya. Tapi tadi balik lagi buat driver gitu ya, kalau yang suka berkendara teman-teman ini enak banget. Tapi kalau buat penumpang belakang ya kalau masih anak-anak kecil masih oke lah. Tapi buat orang dewasa kayaknya agak-agak gimana, capek gitu duduk di belakang gitu guys ya. Nanti kita sambung lagi ya, ini macet udah mulai macet. Nanti kita sambung lagi di bengkel Cherry Cinere. Oke guys, kita sudah sampai di dealernya atau bengkelnya Cherry yang di Cinere ya. Namanya CAMM, CAM Cinere. Nah nih, ternyata udah ada tempelan stiker di sini tuh, CAM Cinere ya kan. Lagi proses antri teman-teman, jadi SA-nya lagi penuh sepertinya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Dan kebetulan saya juga ada panggilan di kantor, jadi saya kayaknya mau ke kantor dulu nih. Jadi saya tinggal aja. Nanti kita tanya-tanya ya setelah udah diganti sealnya seperti apa. Nanti kita coba tanya ke teknisinya mungkin nanti ya setelah saya ngambil mobil lah gitu. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Nih saya lagi tinggal aja mobilnya. Nanti setelah selesai baru kita ambil ya gitu ya. Sekali ke kantor dulu kita. Oke teman-teman, saya udah di bengkel lagi nih ya. Saya udah di bengkel, alhamdulillah ditemenin sama SA terbaik kita. Waduh, Om Wahyu. Jadi buat teman-teman nih yang punya mobil Cherry bisa servisnya di CAM Cinere ya. Ini baru ya di sini ya? Baru. Tuh, di sini baru. Ya pokoknya stolnya banyak, yang jelas stolnya banyak. Saya belum sempat masuk ke dalam tuh, yang jelas stolnya banyak teman-teman. Oke, kan kita kan hari ini emang datang ke bengkel tuh karena seperti yang tadi pagi saya bilang bahwa ada pergantian seal ya. Seal, ternyata sealnya itu bukan di baterai pack yang besar tetapi di soket-soketnya benar. Nah, sealnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, tuh ya. Sealnya seperti ini. Coba saya detilin ya. Oke, ini ya sealnya. Ini ada dua seal teman-teman nih. Ini yang baru ya. Ini yang baru nih. Ya, ini seal yang baru, ini yang lama nih. Tuh ya, yang lama ya. Nah, memang saya nggak tahu nih. Kalau ngelihat dari bentuk fisiknya sih memang ini kayaknya lebih tebal nih itu ya. Ini kan ada warna oranye deh ya. Ini lebih tebal dibanding yang ini ya, tuh. Dibanding yang ini kan lebih tipis tuh ya. Ini kan lebih tipis.
Terus kedua, ini yang saya bingung, ini bisa lepas nih, hijau-hijau. Nah, ini sealnya nih bisa lepas. Sementara kalau yang ini tuh enggak. Nah, tuh ini bener-bener kayak dilem gitu loh. Jadi ini nggak bisa lepas ya. Tapi saya nggak tahu apakah dulunya ini juga sama seperti itu karena udah faktor usia ya. Jadinya lepas gini. Karena ini juga lebih gede teman-teman tuh, lebih longgar gitu loh tuh ya. Ini lebih longgar tuh. Kalau lebih longgar lah gitu ya. Yang ini tuh enggak, ini ngepres tuh. Ini bagus nih. Yang baru nih bagus tuh. Terus juga ini lebih lebar, yang warna hijaunya ini lebih lebar ya, tuh. Kalau ini enggak tuh, ini enggak lebih tipis lah gitu, lebih tipis ya. Jadi kalau bisa dilihat dari samping tuh ya, ini lebih besar gapnya, jaraknya yang ini agak lebih tipis-tipis, rapat-rapat. Yang jelas ini yang terbaru ya, modelnya seperti ini. Bentuknya sih mirip-mirip ya, nggak ada bedanya gitu. Cuman ya mungkin dari saya nggak tahu apakah kualitas ininya atau ini sekarang rapat nggak bisa lepas. Kalau ini dulunya mungkin lepas ya, tuh lepas seperti ini antara seal karetnya sama rumahnya. Jadi sehingga kalau misalkan suatu saat lagi ada pengecekan baterai, saat dimasukin lagi ini bisa jadi ini kejepit tuh, bisa jadi ini kejepit gitu ya. Jadi menyebabkan air masuk dan segala macam. Gitu teman-teman. Jadi ini perbedaannya ya gitu ya. Nanti saya ada video sedikit, untuk di mana sih posisi soketnya itu gitu ya. Nanti kita jelasin lah ya sembari jalan aja, nanti kita sembari jalan. Alhamdulillah udah beres. Jadi waktunya kita pulang gitu ya. Di sini baru banget nih. Dulu sih Mitsubishi dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang berubah jadi Chery. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, yuk kita coba merapat, kita lihat yuk apa dalamnya yuk. Nah ini ya, tuh stolnya banyak kan, enak. Masih kinclong nih, masih baru jadi kinclong tuh. Stolnya ada berapa? Banyak banget ininya, apa namanya. Jadi kalau servis kayaknya nggak bakalan antri gitu ya. Lagi ada yang mau ngirim J6, J6. Alhamdulillah udah dicuci juga. Tuh, mobilnya udah dicuci juga. Pokoknya kalau servis di sini pasti kinclong pulang pasti kinclong. Tuh, ini mobil udah tadi ya 21 bulan, hampir berapa tahun masih kinclong, masih oke gitu ya. Gitu guys tuh. Batiknya juga masih bagus batiknya. Ini satu-satunya nih yang ada batiknya nih. Komoda E-Vape yang ada batiknya. Wah gitu. Oke teman-teman ya, saya mau urus dulu ininya serah terima unitnya karena kita mau bawa pulang ya. Teman-teman, alhamdulillah kita udah di jalan. Baru aja keluar dari bengkel. Alhamdulillah ya, kita udah diganti. Ada apa tadi tuh, part di soket baterai ya. Jadi ada dua ya teman-teman ya, ada dua item kan. Jadi soketnya itu kan ada dua ya. Jadi yang menuju ke baterai itu ada dua soket. Nah, dua soket itu sealnya diganti semua, ternyata seperti itu gitu teman-teman. Nah, kalau tadi saya lihat itu sekilas kita ambil video tuh memang ya pergantiannya sih sangat bagus ya. Jadi bengkel Chery itu walaupun ini tergolong baru kan, yang saya bilang bahwa ini bengkel yang di Cinere ini kan baru, tetapi saya lihat SOP waktu dia ngerjainnya gitu ya, waktu si teknis itu ngerjain pergantiannya tuh bener-bener proper banget. Jadi alatnya proper, terus apa namanya ya, pokoknya teknisnya itu ngerjainnya bagus lah, menurut saya sih bagus ya teman-teman gitu ya. Jadi pertama dia kan dibuka tuh kerenggatnya gitu kan, jadi kayak cover baterainya itu kan dibuka gitu ya. Terus setelah udah turun, dimulai tuh soket-soketnya itu kan dibuka, soket baterainya itu dibuka gitu ya. Dilihat di seal di bagian dalamnya itu dicek dulu sama dia, katanya tuh
ada air apa enggak yang sebelumnya. Terus toolsnya juga bagus, komplit gitu loh, toolsnya bagus, pakai sarung tangan juga ngerjainnya. Jadi sarung tangannya juga sarung tangan yang yang tahan setrum gitu kan. Terus di bawah floornya juga itu lantainya juga anti isolasi juga, jadi mengandung isolasi gitu ya. Jadi nggak pakai obeng yang asal-asalan, pokoknya toolsnya pokoknya bagus gitu ya. Terus dia mulai buka soketnya, hati-hati banget teknisinya gitu. Jadi seneng gitu ngeliatnya teman-teman. Jadi nggak asal gitu kan. Ya walaupun memang itu pasti SOP-nya gitu ya. Terus tadi dikasih lihat juga kan sealnya mulai diganti. Sealnya bedanya seal yang lama sama yang baru gitu kan. Dikasih lihat juga perbedaannya gitu. Ya udah, terus mulai dimasukin sealnya lagi, terus dipastiin lagi. Setelah udah diganti, saya bilang ya pastiin lagi kayak klip-klipnya ngeklik apa enggak gitu kan. Jangan sampai asal masuk aja tapi nggak diklik. Ya itu, jadi ngerjainnya tuh benar-benar detail gitu. Saya suka gitu ya, ngerjainnya benar-benar detail, nggak asal-asalan. Walaupun bengkelnya baru, tapi prosedur itu benar-benar dijalanin banget gitu ya. Mungkin dipandu ya dari pihak CSI atau dari pihak dari teknikalnya CSI lah ya. Kekencangannya semua dicek gitu ya. Nah setelah itu udah semuanya oke, dipastikan semuanya kencang, udah akhirnya dipasang lagi tuh kerenggat-kerenggatnya dipasang lagi. Pokoknya proper lah gitu ngerjainnya tuh. Saya juga jadi seneng gitu ngelihatnya gitu kan, nggak asal-asalan gitu. Ya memang baterai itu teman-teman ya, kan jantungnya mobil EV kan. Nah kalau sampai klaim yang dibilang bahwa klaimnya itu kan IP 68 bahkan gitu kan yang direndam sama air, harus kuat, harus tahan, jadi benar-benar harus waterproof gitu kan. Nah kalau sampai ujung jantungnya itu kan di-seal gitu kan, di-seal. Nah kalau sealnya itu nggak bagus kan bahaya juga gitu. Saya nggak tahu apakah pergantian ini gitu ya, recall mungkin gitu ya, pergantian ini tuh memang ada penyempurnaan. Seperti tadi kan waktu di meja SA kan saya kasih lihat kan bahwa ada dua perbedaan gitu. Apakah ada improvement di situ gitu, atau sebelumnya ada kejadian atau ada masukan gitu ya yang mengingat ini udah musim hujan gitu, udah mulai musim hujan, jadinya pihak dari Chery lebih dini sigap gitu untuk coba deh diganti-gantiin deh seal-sealnya, atau memang ada penyempurnaan tadi gitu, ada penyempurnaan, akhirnya seal baterainya itu diganti semua gitu. Ya ini bagi saya salah satu komitmen bagusnya Chery Indonesia. Dia aware gitu kan, peduli sama produknya gitu. Jadi ya seneng aja gitu ya. Kalau di masa bodohin gitu kan ya, brand image-nya juga jadi hancur juga gitu kan. Kalau sampai misalkan ini lagi hujan-hujanan, ada nerjang banjir sedikit, tiba-tiba konslet misalkan gitu kan. Nah itu kan ngeri juga. Ya pokoknya begitu guys ya cerita hari ini. Cukup puas kita sama after service-nya Chery. Terus tadi itu dipanggil untuk datang gitu, berarti kan dia peduli dengan produknya. Terus akhirnya diganti yang baru. Terus waktu ngelihat kerjain yang baru, ngerjain pergantiannya juga saya lihat proper dengan alat-alat tools yang proper juga. Jadinya ya makin seneng aja gitu. Apalagi saya orang yang teknikal banget gitu, jadi ya safety nomor 1. Terus dikerjain teknikalnya yang menurut saya bagus juga gitu. Jadi ya seneng aja. Jadi pede pasti dikerjainnya nih benar-benar detail gitu loh. Begitu guys. Biar nggak panjang-panjang ya, saya sudahin aja videonya nih, macet masalahnya. Macet. Tadi kan kita antar mobil, terus kita tinggal, ya kita balik lagi tadi jam-jam 2:30. Sekarang ngobrol-ngobrol juga tadi sama pihak kepala bengkelnya gitu kan. Terus banyak diskusi, ya udah akhirnya agak molor. Sekarang udah kena macet nih gitu ya.
Buat teman-teman yang punya Omoda E5 atau Cherry E5 mungkin yang baru, nah coba ada yang sama nggak? Maksudnya memang dipanggil, di recall untuk dilakukan pergantian sealnya gitu ya. Nah tadi kan teman-teman udah lihat kan, takutnya banyak nanya seal apanya sih om, seal baterainya, seal apanya. Tadi udah saya kasih lihat tuh di video, sealnya hanya seal seperti itu aja diganti gitu kan. Walaupun itu kelihatannya kecil sepele, tetapi itu vital teman-teman. Jadi sekarang makin pede kita menerjang-nerjang banjir juga makin pede. Apalagi tadi nyaksiin bahwa ya memang pergantiannya cukup detail gitu kan. Jadi pakai alat yang proper, pokoknya detail lah. Jadi makin pede aja kita, besok ada genangan banjir udah nggak khawatir. Bawa mobil EV jadi makin pede begitu. Oke ya teman-teman, siapa tahu ini videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Komen ya yang pada dapat panggilan juga, apakah udah diganti apa belum gitu. Sampai ketemu lagi ya di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.